Berarti Pak Wahyudi yang coach duluan, Pak, ya? Ya, saya yang coachnya, Bu. Iya, Baik. Oke, silakan Bu Tri, dimulai. oke. Selamat siang Pak Wahyudi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Tri Wahyuni. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, Bu, sehat walafiat. Yes, mudah-mudahan kita Senang. senantiasa Ya, diberikan kesehatan Pak ya. amin, amin, amin. Pak Wahyudi lagi sibuk nggak ya? Sekarang ini saya nggak sibuk, Bu. Kebetulan memang saya nggak ngajar hari ini, jadi bisa kita ngobrol-ngobrol atau apa yang bisa saya bantu, Bu Tri? Iya, eh, saya ini mau cerita sedikit nih Pak tentang kondisi kelas saya terakhir. Mhm. Jadi akhir-akhir ini Pak, saya merasa murid-murid di kelas saya yang ajar ini kurang antusias gitu Pak dalam menerima pembelajaran dari saya. Baik, baik. Kalau boleh saya tahu, Bu, nih, di kelas berapa Ibu Tri merasa murid itu kurang antusias, Bu? Serta Ibu mengajar eh, pelajaran apa? Saya ini di kelas 11 Pak. Saya mengajar pelajaran biologi. Baik. Oh, jadi Ibu merasa murid-murid di kelas Ibu ajarkan itu kurang antusias, Bu, ya. Putri ajarkan itu pelajaran biologi, pada saat pelajaran biologi itu kurang antusias siswa-siswanya untuk mengikuti pelajaran Ibu di kelas. Baik, kalau begitu apa nih yang ingin Bu Tri dapatkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Saya tuh pengen tahu gitu Pak, kenapa ya murid saya ini mengalami penurunan semangat belajar dan saya juga ingin dapat solusi gitu Pak tentunya apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan antusiasme murid belajar biologi Pak. Baik, oke Bu ya. Tadi kan Ibu membicarakan tentang antusias Bu ya, antusias dari para murid itu sendiri ya. Menurut pengalaman Bu Tri nih, melihat murid-murid Ibu, ya, siswa yang antusias dalam belajar itu seperti apa sih Bu? Bu Tri sebetulnya menurut Ibu? Menurut saya nih Pak, siswa tersebut fokus saat guru menerangkan. Kemudian mereka aktif bertanya, aktif mengerjakan tugas gitu. Dan mereka juga menampakkan wajah gembira gitu Pak, senang pada saat kegiatan aktivitas belajar. Baik, baik ya. Jadi intinya itu adalah fokus ya Bu ya, ketika anak itu aktif belajar dan gembira belajar bersama Ibu ya di kelas. Ya, itu idealnya Bu ya. Saya kira itu idealnya. Nah, kalau sekarang itu kita sebutlah Bu, untuk idealnya itu ada angka-angka, ada skalanya, Bu. Misalnya angkanya 1 sampai 10, Bu, skalanya. Jadi siswa yang kriteria siswa antusias itu berada yang paling level tinggi itu 10, Bu. Sekarang Ibu Tri nilai nih, kira-kira Bu Tri dapat skala nomor berapa nih kira-kira untuk nilai antusiasnya? Kira-kira tuh Pak sekitar angka 5 sepertinya Pak. Oh ya, baik, baik Bu ya. Menurut pengalaman Ibu Tri ini, hal yang membuat murid-murid Ibu berada pada skala 5 ya, Ya, antusiasnya Bu ya, dalam ketika Ibu mengajar pelajaran biologi di kelas tersebut. Baik. menurut saya, Pak, mungkin proses belajarnya ini membosankan atau terlalu monoton ya, karena saya terlalu dominan bicara dan menjelaskan materi di kelas. Yang kedua, mungkin juga saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat atau juga kurang menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memancing mereka dalam berbicara. Jadi saya juga terkadang kurang suka jika murid itu ribut di kelas ketika saya menjelaskan. Nah, mungkin hal itu Pak yang membuat mereka malah jadi diam selama belajar dan tidak berani untuk bertanya. Seperti itu, Pak. Oh, jadi seperti itu Bu. Nah, di kelas Ibu Tri nih, yang lebih banyak bicara itu kan Ibu Trinya ya daripada siswanya. Begitu kan Bu? Iya, betul Pak. Ya, Sepertinya baiklah. demikian.
Baik, baik. Itu kan menurut Ibu Tri nih. Nah, apa saja yang bisa dilakukan untuk mendorong antusias siswa itu belajar bersama Ibu di kelas? Kira-kira bagaimana nih Bu? Apa yang perlu Ibu lakukan seperti itu untuk mendorong antusias siswa tersebut belajar bersama Ibu? Saya rasa Pak, saya bisa mengajak siswa belajar di luar untuk mengurangi kejenuhan mereka di kelas. Jadi kayak pembelajaran berbasis lingkungan gitu. Ya, jadi saya itu bisa menggunakan lingkungan sekitar sekolah untuk belajar biologi, lalu juga saya dapat menyelipkan ice breaking, ya supaya siswa lebih rileks dan santai saat belajar. Seperti itu, Baik, Pak. baik, baik. Oke, Bu ya. Selain metode mengajar dan menggunakan ice breaking untuk diselipkan dalam pembelajaran Ibu tadi, ya kira-kira nih Bu, apalagi nih yang bisa Ibu eh, lakukan atau dapat membuat siswa Ibu itu mudah memahami materi yang akan Ibu sampaikan di dalam kelas, Bu? Saya pikir sih Pak, saya dapat memanfaatkan teknologi ya Pak, dengan menyampaikan materi melalui PPT, video pembelajaran, ataupun modul-modul online yang banyak terdapat di internet. Saya juga bisa memanfaatkan gawai atau handphone dari siswa untuk mengerjakan kuis atau game, teka-teki, atau menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini, seperti YouTube, TikTok, ataupun Instagram, karena siswa-siswa yang generasi sekarang ini Pak, tiada henti dari gadget gitu Pak. Ya, betul sekali Bu Tri. Siswa sekarang ini kan atau siswa zaman sekarang ini kan tidak terpisahkan Bu ya dari teknologi. Justru kita harus memanfaatkan teknologi itu untuk alat sekaligus sumber belajar mereka Bu. Saya paham dan betul sekali eh, perencanaan yang Ibu Tri lakukan ya. Saya yakin sekali ya Bu. Hal ini dapat membuat murid-murid Ibu lebih antusias lagi belajar bersama Ibu. Nah, jadi yang mana nih dalam waktu dekat nih Ibu Tri lakukan dengan strategi Ibu tadi? Kira-kira yang mana? Apa? Kapan dilakukan? Seperti itu, Bu. Iya Pak ya. Eee, Sepertinya Pak, menyiapkan materi dan tayangan PPT gitu Pak, mengajak siswa nonton video pembelajaran, kemudian ice breaking, dan kuis online juga bisa saya lakukan dalam minggu ini Pak. Karena kan itu sudah banyak tersedia di YouTube. Jadi saya bisa tinggal memilih mana yang pas dengan materi dan siswa saya. Luar biasa sekali Bu, bagus sekali Bu Tri ya. Saya dapat merasakan Bu, Ibu itu sangat antusias dalam menerapkan di kelas nantinya insya Allah ya Bu ya. Lalu berikutnya itu kira-kira adakah Kak, pada saat perencanaan itu dalam hal merancang itu rekan Ibu yang bisa Ibu minta bantuan seperti itu untuk mendesain pembelajaran yang Ibu maksud tadi? Ada Pak, saya akan berdiskusi dengan Ibu Fitriani Pak, karena beliau ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Oh begitu. Nah, kira-kira nih kapan Ibu bisa dapat berdiskusi menemui Ibu Fitriani tersebut, Bu? Ya, sepertinya besok Pak, saya akan menemuinya untuk berdiskusi dan akan meminta bantuan dalam perancangan semuanya Pak. Baik, wah wah bagus sekali Bu Tri. Lebih cepat lebih bagus ya Bu ya. Lebih baik. Baiklah Ibu Tri. Untuk berikutnya yaitu apakah Ibu pada percakapan kita ini Bu ya, pada percakapan kita siang hari ini apa kira-kira yang bisa Ibu rasakan yang dapat Ibu dapatkan seperti itu? Dari obrolan kita ya, Pak, ya, percakapan Ya. kita siang ini, di awal tadi saya tuh masih bingung, Pak, dengan kondisi siswa yang tidak antusias belajar dengan saya. Nah, di akhir ini saya menyadari apa yang membuat siswa tidak antusias belajar dan setidaknya sekarang saya lebih paham apa yang harus saya lakukan untuk mendorong semangat mereka belajar biologi bersama saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan, Pak, oleh murid-murid kita. Amin, amin, amin. Oke, good luck Bu Tri, Wahyuni.
Ya, tolong ya nantinya saya dikabari ya, Bu, ya, kalau ada perkembangan siswa-siswa Ibu ya di kelas ketika Ibu sudah menjalankan treatment ataupun teknik pengajaran yang Ibu rancang dari sekarang. Jangan lupa, Siap, Bu, Pak. ya, kasih tahu saya. Oke, Pak. Siap, Pak Wahyudi. Terima Baik, kasih ya, Pak. baik. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Sekarang saya menjadi koce ya. Koci ya. Langsung saja Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Triwahyuni. Selamat siang, Pak Apa Wahyudi. kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, Pak, sudah Alhamdulillah. baikan dibanding hari Bahagia kemarin. Bu ya. Ya, sudah Ya, lebih saya bahagia. turut berduka cita Bu ya atas menimpa di keluarga Ibu kemarin. Ya, terima kasih, Pak. Baik, alhamdulillah Bu ya. Kita dapat bertemu hari ini Bu ya. Iya. Baik Ibu Tri, lagi nggak sibuk nih sekarang. Oh iya, Pak. Ya, saya pengen Bel- iya. cerita-cerita sedikit Bu tentang kesulitan yang saya hadapi Bu sekarang ini. Oh iya, tentu boleh, Pak Wahyudi. Kebetulan saya juga tidak ada jam ngajar. Apa, Pak, yang bisa saya bantu, Pak? Begini Bu, ada cerita yang nggak mengenakan Bu dari saya. Kemarin Apa Bu saya, ceritanya, Bu? iya Bu, gini, kemarin saya mendapat teguran Bu dari kepala sekolah Bu, karena saya itu sering terlambat Bu datang ke sekolah dan ya lupa itu kadang-kadang saya tidak mengisi absensi sidik jari Bu. Padahal kan kita sudah menggunakan sidik jari Bu. Itu yang saya mendapat teguran Bu dari kepala sekolah Bu. Iya. Kalau begitu, Pak, apa yang ingin Pak Wahyudi dapatkan dari obrolan kita siang ini? Baik, sekiranya Bu, saya ingin mendapatkan solusi Bu mengenai masalah yang saya hadapi ini Bu. Oke, Pak. Bagaimana perasaan Pak Wahyudi setelah mendapat teguran demikian dari kepala sekolah, Pak? Waduh, sejujurnya Bu, saya merasa sangat tersinggung Bu sebenarnya dan merasa malu Bu dengan kawan-kawan yang lain sekali pada saat saya ditegur. Karena kan saya terlambat Bu ya, jadi saya itu ditegur oleh kepala sekolah Bu. Karena saya merasa sudah gimana ya Bu ya, saya sudah berusaha Bu untuk dapat datang tepat waktu, Bu. Namun kan terkadang saya itu kan banyak kendala juga, Bu. Pada saat saya mau berangkat, terkendala bangun telat lah, Bu. Terus ban motor kempes lah, Bu. Jalanan padat lah, Bu. Jadi saya itu sering terlambat untuk ke sekolah, Bu. Seperti itu. Oh, baik Pak Wahyudi. Menurut Pak Wahyudi sendiri nih, kemungkinan apa yang akan terjadi jika Pak Wahyudi terlambat datang ke sekolah? Menurut saya sih, jika saya datang terlambat itu kan karena kesiangan, Bu, ya. Maka, saya juga akan telat masuk kelas, Bu, yang saya ajar di jam pagi seperti itu, Bu, terutama, di jam-jam saya pagi, Bu, ya. Jadi saya akan terlambat, Bu, masuk kelas, anak-anak saya bisa terlantar. Lalu kan, untuk berikutnya kan kalau saya terlambat kan saya tidak bisa memberikan contoh yang baik, Bu, untuk siswa-siswi saya ke depan. Dan kemungkinan mereka bisa menyontohi saya, Bu. Mereka bisa terlambat masuk juga, Bu, ke kelas. Mereka juga bisa bolos, Bu, dari kelas ketika saya tidak ada di dalam kelas, Bu. Seperti Iya, itu. betul ya Pak ya. Lalu apalagi Pak selain yang tidak dapat memberi contoh kepada siswa atau teladan gitu Pak ya, pada siswa Pak ya? Baik. Apalagi Pak selain itu? Tentunya Bu, resiko ketika saya terburu-buru Bu ya, resiko kecelakaannya itu akan lebih tinggi Bu. Karena kan biasanya kalau sudah kesiangan kan saya itu agak terburu-buru Bu, terus menyetir dengan kencang Bu, kendaraan saya, itu Bu. Benar Pak, apalagi Bapak melewati jalan lintas kabupaten ya Pak ya? Betul. Lalu menurut Pak Wahyudi, strategi apa nih yang dapat Bapak lakukan untuk agar Bapak dapat, datangnya tepat waktu gitu, Pak?
Mungkin ini Bu ya, selain saya bangun lebih awal, saya juga harus memasang alarm Bu, biar saya itu, bisa bangun lebih awal lagi. Terus, saya juga menghindari tidur larut malam Bu, saya tidak begadang malam Bu. Terus, lalu saya dapat menyiapkan apa-apa keperluan atau alat-alat apa saja yang bisa saya bawa untuk bekerja besok Bu, di malam harinya Bu. Jadi saya sudah siapkan langsung Bu, pada malam harinya. Jadi pagi-paginya tidak terburu-buru. Lalu kan saya dapat berangkat lebih awal Bu ya, sehingga kendaraan di jalan itu tidak terlalu banyak Bu ya, tidak terlalu padat sehingga saya tidak membahayakan diri saya dan saya tidak terhalang dan cepat, ke sekolah Bu, seperti itu. Baik, artinya Pak Wahyudi lebih manage waktu yang lebih baik Pak Wahyudi Ya, ya. betul sekali Bu, betul sekali. Nah, lalu bagaimana nih Pak komitmen Bapak terhadap strategi yang akan Bapak lakukan tadi? Baik. Saya yakin Bu ya, saya dapat melakukan besok Bu ya. Saya akan lebih manage waktu saya mungkin Bu ya, sehingga saya bisa berangkat kerja lebih awal ke sekolah Bu. Baik Pak Wahyudi, apa Pak yang dapat Bapak dapatkan dari percakapan kita siang ini? Baik, dari tadi kan saya tersinggung Bu ya, dari awal tadi saya tersinggung mendapat teguran dari kepala sekolah. Nah, saya juga bingung ya bagaimana mengubah kebiasaan saya yang sering terlambat masuk. Nah, sekarang ini Bu, saya sudah menyadari Bu, ya saya seorang guru harus memberikan teladan kepada siswa saya Bu. Bukan hanya sekedar takut ditegur oleh kepala sekolah Bu, namun harus semangat menjadi teladan bagi siswa-siswi saya Bu. Oke Pak, good luck Pak Wahyudi. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan ya Pak dalam menunaikan tugas kita sebagai Baik, guru. amin amin, terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Terima Tria, kasih. terima Sama-sama kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Wahyudi dan Putri. Kita lanjutkan. Ini waktunya udah lebih ya. Sebenarnya kita sudah selesai sampai pukul 2.00. Iya. Tapi memang dari sebelum-sebelumnya, Putri, dari kelompok-kelompok lainnya juga berlebih-berlebih. Makanya Bu Asri sampaikan, perhatikan jamnya ya. Kita lanjut dengan kelompok terakhir, Bu Irma dan Bu Esti ya. Ya, Bu Fitri nanti disilakan ketika Bu In sudah sembuh ya, dan sudah membaik ya. Tidak apa-apa. Iya Bu. Ya. Yang penting linknya dikirim sama Bu Asri. Iya siap Bu. Silakan Bu Irma dan Bu